Anda menyaksikan Money Talks bersama saya Syafinas Nasyar. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari Bank BJB, Bapak Yudi Renaldi. Halo Pak Yudi, apa kabarnya Pak Yudi? Baik. Terima kasih banyak Mbak Safina. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Yudi, ini BJB kini menjadi induk usaha dari sebuah KUB. Bagaimana nih Pak, visi dan misi dari pengembangan KUB di bawah naungan Bank BJB Pak? Ya, pertama tentu saya berterima kasih, terutama kami punya partner baru, punya anggota baru di dalam kelompok usaha Bank BJB. Tentunya ini satu berkah karena prosesnya begitu panjang, bahkan untuk menjadi KUB efektifnya juga memerlukan waktu ke depannya, tapi setengah jalan sudah kita lewati, artinya harapan besar buat kami semua untuk ini menjadi salah satu model yang sebenarnya digaungkan oleh OJK, terutama melalui POJK nomor 12 tahun 2020, di mana konsep KUB ini sebenarnya adalah sesuatu yang unik buat semua. Karena kita tahu kalau namanya bergabung, ada akuisisi, ada merger, tapi OJK menciptakan satu peluang dan satu jalan keluar buat BPD terutama untuk berkelompok usaha bank. Jadi kedepannya peluang-peluang ini menjadi bagian dari kemajuan sinergitas dan kolaborasi untuk kita semua. Tentunya visi kami ke depan untuk ber-KUB ini adalah bagaimana kita mensinergikan bisnis yang ada di BJB maupun di bank-bank Bengkulu, atau nanti mungkin ke depannya kami juga sedang coba untuk ber-KUB juga dengan beberapa BPD lainnya. Dan tentunya harapan besar kami sama-sama tumbuh, aset di mereka tumbuh, di kami tumbuh, kami punya profit juga bertumbuh, dan tentunya juga harapan bisnisnya akan mengemuka di dua wilayah ini. Oke, Pak, tapi kan untuk menjadi sebuah induk usaha dari KUB, nggak luput dari tantangan, tapi juga membuka banyak sekali peluang. Nah, bagaimana nih Bapak melihat peluang dan tantangan yang dihadapi oleh induk usaha dari sebuah KUB ini? Dan kita tahu Pak, kita dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu. Ya, kita sebagai BPD sebenarnya, secara total kita punya aset BPD itu, kalau bicara konsolidasian secara keseluruhan, ada 27 BPD, total hampir 850 sampai 880 triliun rupiah. Kalau BPD ini bergabung, kita berada pada urutan nomor 5 di Indonesia, kalau kita bergabung. Dari sisi pendapatan kita punya laba, in total bisa lebih dari 5 triliun rupiah. Jadi menurut saya peluang-peluang ke depan ini, kalau bicara memang ada bisnisnya, tentu ada halangan-halangannya. Bisnisnya tadi saya sudah sampaikan Mbak, bahwa kita punya akan bertumbuh bukan hanya dari dividen, itu tidak merupakan bagian lah, namanya penyertaan modal. Tentu kami berharap Bank Bengkulu menjadi bank yang makin baik, makin sehat, karena kita support dengan tambahan modal kepada mereka, tapi juga bisnis-bisnis lain kita bertumbuh juga, baik itu dari SDM, karena kami punya BJB University, lalu bisnis pinjaman daerah, pinjaman korporasi, pinjaman umum, dan pinjaman mikro bisa kita kerjasamakan. Lalu juga bank-bank tersebut kebanyakan juga belum menjadi bank devisa. BJB menjadi bagian daripada mengakselerasi mereka juga menjadi bank devisa. Nah, ini tentu satu hal yang peluang yang akan kita dapatkan dari kenapa kita perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam KUB. Halangannya tentu banyak. Kita prosesnya yang begitu panjang, tentu kami harus mensosialisasi kepada para stakeholder maupun kepada shareholder agar mereka memahami pentingnya namanya KUB. Ya, ini merupakan amanah yang harus kita jalankan dari OJK yang ingin melihat bahwa KUB ini merupakan jalan keluar untuk memperkuat modal inti dari masing-masing bank. Jadi menurut saya halangan ini terus akan kita lakukan upaya akselerasi dan sosialisasinya agar KUB ini bisa menjadi salah satu tren
di dalam bagaimana menguatkan modal inti di masing-masing BPD tersebut. BPD. Ya. Pak, kalau ini berdasarkan hasil riset saya, kinerja keuangan semester 1 Bank BJB ini terpantau positif, Pak, Amin. menunjukkan Terima kinerja kasih, yang Mbak. baik. Lantas apa, Pak, yang menjadi ekspektasi dari induk usaha kepada anak usahanya agar bisa berkontribusi lebih ke depannya, Pak? Ya, tentunya kami dengan menghasilkan profit dan pengembangan aset yang cukup signifikan sampai dengan semester 1 2022, tentu akan menambah kepercayaan BJB untuk ber-KUB kembali dengan beberapa BPD lain. Itu menjadi poin penting. Karena dengan adanya laba yang terus kita jadikan modal tambahan di Tier 1, ini tentu akan menjadi kepercayaan diri deh buat BJB untuk melihat peluang-peluang bekerja sama. Lalu apa manfaatnya buat anggota yang akan kita ajak ber-KUB atau BPD yang akan kita ajak ber-KUB? Tentunya mereka melihat bahwa mereka bukan bergabung dengan bank yang quote-unquote dibilang ecek-ecek gitu ya. Mereka melihat BJB satu platform bank yang BPD sama-sama BPD karena kami berada pada satu asosiasi Asbanda. Dan tentu BJB juga sebagai bank BUMD terbesar di Indonesia dan ini menjadi salah satu poin penting kepercayaan diri mereka untuk ber-KUB dengan Bank BJB. Nah, apa manfaatnya buat bank yang akan bergabung dalam KUB-nya BJB? Banyak, Mbak. Banyak sekali yang mereka dapat manfaatkan dari kita. Satu, pinjaman daerah. Tidak ada bank-bank lain selain BPD atau mungkin hanya BJB yang memberikan pinjaman daerah. Bukan tidak ada yang lain, tapi dari sisi kami punya kesiapan, kita punya plafon itu sangat besar sekali di BJB untuk namanya pinjaman daerah. Tidak, yang saya tahu pinjaman daerah tidak diberikan oleh bank-bank swasta nasional besar maupun bank himbara. Hanya khusus ada dan ini menjadi sinergitas yang bisa kita kerjasamakan. Apa itu pinjaman daerah? Pinjaman daerah bisa kita berikan kepada daerah untuk mengembangkan infrastrukturnya. Ini salah satu poin penting buat kita mensinergikan. Apa manfaatnya buat kita? Tentunya pinjaman kami punya exposure makin meningkat. Buat mereka juga sama-sama bersinergi dalam sindikasi, club deal untuk mereka karena pasti kami yakinkan BMPK mereka, batas minimum pemberian kredit mereka tentu lebih kecil daripada kita. Nah, kadang-kadang beberapa daerah sebagai pemegang saham itu kesulitan untuk pinjam kepada mereka. Tapi dengan ber-KUB dengan kita bisa melakukan pinjaman bersama kepada daerah tersebut. Nah, ini salah satu poin bagaimana memberdayakan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dengan kami sesama BPD bisa bergabung. Ini kan keren kalau menurut saya, Mbak. Artinya BPD berjoin sindikasi, club deal untuk bantu pengembangan pemberdayaan infrastruktur daerah. Gitu. Ini kan berarti KUB pertama kali dilakukan bersama dengan Bank Bengkulu. Dengan melakukan penyertaan modal hingga 250 miliar rupiah, betul ya Pak ya? Dua tahap ya. Ya, dalam 2 tahap, betul. Nah, ke depannya nih Pak, apakah ada peluang Bank BJB untuk menambah anak usaha lagi? Atau mungkin ber-KUB dengan Bank BPD lainnya? Atau anak-anak usaha yang sudah ada sekarang ini bisa melakukan aksi korporasi, Pak? Mungkin akuisisi atau merger, seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu kami ingin mengembangkan dengan model yang ada dari KUB, kita ingin mengembangkan kerjasama dengan BPD-BPD lain. Ada, ini mancing-mancing nih Mbak Nasi. Kita memang sedang punya rencana untuk ber-KUB dengan ya sementara ini ada 8 lah partner baru. Ya, selain Bank Bengkulu sudah kita realisasikan, ada 7 lagi Mbak Nasiba. Nggak boleh dikasih bocoran Pak? Jangan dulu. Oh, belum. Tapi yang pasti ada di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Jadi kami membidik dari 27, ada 14 yang modal intinya kurang dari 3 triliun, dan ada 8 yang sangat sehat pada saat ini yang menjadi harapan kita untuk bisa ber-KUB. Jangan diartikan bahwa ber-KUB itu menolong yang
sedang sekarat gitu Bang. Bukan itu konteksnya, tapi tetap sinergi positif untuk memajukan bank-bank yang sehat menjadi lebih kuat lagi. Jadi ada 7. Nah, untuk pengembangan bisnis anorganik yang lain kita lagi mengembangkan. Tapi sementara belum bisa kami Berarti declare. masih rahasia semua ya Pak ya? Masih rahasia. Tapi kami terus berusaha mengembangkan. Lalu satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan, kami juga sedang mengakselerasi unifikasi di kami punya BJB Syariah, mana sudah, yang insya Allah ini akan menjadi salah satu platform di dalam memenuhi kebijakan daripada OJK juga. Jadi semua ada underlying-nya, artinya semua tidak berjalan dengan keinginan untuk melakukan upaya merger, akuisisi dan sebagainya. Tapi semuanya lebih karena ada keinginan dari OJK untuk meningkatkan kekuatan modal dari masing-masing. Di BJB Syariah kami ada sedang berproses yaitu unifikasi unit usaha syariah untuk bergabung di dalam BJB Syariah. Nah, ini salah satu yang sedang kami ingin melihat kakak dari kami Bank Syariah Indonesia, mungkin di BPD juga kami ingin ke sana juga arahnya. Jadi kami ingin membesarkan BJB Syariah juga menjadi platform anchor daripada syariah, bank syariah di Indonesia. Oke, berarti memang plan ke depannya masih panjang dan tujuannya kembali lagi Pak untuk bisa maju bersama-sama. Iya, pasti. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Yudi dan pemirsa, saksikan terus Money Talks. Diskusi saya bersama dengan Direktur Utama Bank BJB masih akan berlanjut di episode kedua. Saksikan terus Money Talk di CNBC Indonesia Beyond Business.